Kita sampai ke bulan Sya'ban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan bulan Sya'ban ini dengan banyak berpuasa sunnah di dalamnya. Ketika beliau ditanya apa yang mendorong beliau untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Itu bulan yang manusia melalaikan, seakan-akan bulan ini tidak memiliki keutamaan. Pemikiran manusia tertuju ke bulan Ramadan dan ke bulan Rajab yang sebelum Sya'ban, sehingga bulan kecepit ini dianggap tidak ada keutamaannya. Yurfa'u fihi al-amal. Pada bulan itu diangkat amalan kepada Allah Azza. Wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Maka kita yang hidup di bulan Sya'ban, malam ini, malam tanggal 19. Nah, 19 Sya'ban. Alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk menghidup udara segar bulan Sya'ban ini, dan kita berharap Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kalau bicara hukum berpuasa, ana rasa semuanya sudah tahu. Ini termasuk sebuah perkara yang dalam istilah bahasa Arabnya itu, istilahnya para ulama fikih, la yu'dzarul muslim bijahli. Nggak ada uzur buat orang Islam yang tidak tahu hukumnya. Kalau ada seorang mengatakan, ana nggak tahu kalau puasa itu wajib, enggak. Ini perkara yang sudah secara darurat semuanya tahu. Yang hidup berkumpul dengan orang-orang Islam akan tahu. Walaupun dia nggak tahu sama dalilnya, walaupun dalilnya itu tiap tahun disampaikan oleh khatib, cuma sayangnya dia nggak pernah masuk masjid. Jadi nggak pernah dengar khatib menyampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat berulang kali disampaikan oleh khatib. Puasa ini diwajibkan buat muslim yang berakal, yang baligh, yang muqim, yang nggak musafir, yang sehat, yang mampu berpuasa. Dan bagi wanita, dia tidak sedang datang bulan dan tidak sedang nifas, itu wajib melaksanakan puasa. Jadi kalau bicara hukum ini, kita nggak boleh membiarkan saudara kita nggak puasa lalu kita tidak menegurnya. Punya teman sekantor nggak puasa, antum tidak menegurnya dengan alasan Allah bukan ustaz yang menegur. Padahal kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka wajib bagi dia merubahnya dengan tangan. Nggak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hati. Karena ada perkara-perkara yang kita semua tahu, walaupun kita nggak ustaz, kita tahu ini orang nggak puasa melanggar syariat. Terus kita membiarkan. Seorang bos di perusahaan yang punya anak buah yang kerja sama dia, tahu anak buahnya nggak puasa, dibiarin, tidak ditegur, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena puasa ini rukun Islam. Dan ketahuilah bahwa meninggalkan rukun Islam itu
dosanya lebih besar daripada berbuat dosa besar selain dari kesyirikan. Ada orang berzina, na'udzubillah minaz zina, dan dia masih puasa, insya Allah puasanya akan menghalangi dia dari perzinahan tersebut. Tapi ada orang nggak puasa dan dia tidak berzina, tapi bisa jadi karena pelanggaran dia terhadap syariat Allah ini, mungkin dia melakukan dosa-dosa yang lain. Maka kalau bicara hukum, insya Allah semua sudah faham. Tinggal maukah kita mengamalkannya atau tidak. Siapa yang tidak tahu lampu merah itu artinya berhenti? Kalau ada orang yang pura-pura nggak ngerti, saya nggak tahu Pak Polisi, mau lampu merah ini saya ambu. Kira saya lampu merah ini ya Masya Allah terang gitu ya, jalan langsung. Nggak ada polisi mengatakan, oh iya kamu karena nggak ngerti saya maafkan, nggak ada. Jadi semua sudah tahu. Mungkin seperti itu kalau bicara tentang hukumnya. Dan kalau kita lihat kapan disyariatkan Ramadan? Disyariatkan ketika di Madinah, tidak disyariatkan di Mekah. Awal datang ke kota Madinah belum disyariatkan Ramadan. Disyariatkan puasa Asyura, tapi setahun kemudian, kira-kira tahun kedua, baru disyariatkan puasa Ramadan. Dan kemudian orang-orang berpuasa ketika perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Nah, setelah seorang muslim mengetahui tentang hukum puasa, namun permasalahannya di sini ada muslim yang mengamalkannya dan ada yang tidak mengamalkannya. Nah, bagi mereka yang sudah mengetahui tentang hukumnya namun enggan untuk mengamalkan, ini kira-kira letak permasalahannya di mana ya? nah jamaah. Jadi kalau kita melihat seorang muslim tahu hukum apa saja, tahu hukum sholat itu wajib tapi nggak sholat, tahu hukum puasa itu wajib tapi nggak puasa, permasalahannya di mana? Padahal anak udah berulang kali saya menyampaikan kepada dia. Bahkan kalau ditanya dia, kenapa aku nggak puasa? Aduh, ya itulah belum dapat hidayah. Mereka mengatakan hal itu. Jadi masalah yang terbesar yang menyebabkan orang itu malas mengamalkan itu iman. Sehingga kalau kita lihat Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan satu perintah, seringkali Allah memulainya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu imannya. Soalnya kalau nggak beriman berat untuk mengamalkan itu. Dalam urusan riba contohnya, ketika Allah menyuruh manusia meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Kalau nggak beriman ya silahkan lanjutkan. Jadi masalahnya terletak di iman. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita lihat beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kalau engkau beriman, kenapa kita melihat masih banyak hoax tersebar, banyak komentar-komentar negatif, banyak penyebaran berita-berita palsu? Karena masalahnya imannya di mana gitu. Kalau beriman, kata Nabi SAW, laisal mu'min, orang beriman tuh nggak kayak gitu.
Beriman nggak seperti itu? Bahkan Nabi SAW seringkali menafikan keimanan. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia melakukan perzinaan dalam kondisi beriman. Kalau imannya ada, dia berhenti berzina. Jadi kalau kita bicara kenapa ada orang yang tahu hukum tapi dia belum mau melaksanakan hukum tersebut, permasalahannya di iman. Sehingga tugas kita, ya bukan hanya tugas ustadz, tugas orang tua di rumahnya, tugas bos di perusahaannya, tugas komandan di tempat yang dia komandoi, itu menumbuhkan keimanan di anak buahnya, bukan hanya menyampaikan hukum. Khamr haram. Sebagian orang kata, mas, haram khamr itu, mas. Gue tahu Pak Ustaz, siapa saya tak tahu, haram ini. Cuma ya itulah, masih belum bisa meninggalkan. Sekarang bagaimana kita menciptakan keimanan itu? Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya di kota Mekah. Kita bisa lihat 10 tahun di kota Mekah nggak ada hukum-hukum yang turun dari sisi kewajiban sholat umpamanya, kewajiban puasa. Maka Aisyah radhiyallahu taala menceritakan awal-awal yang turun di kota Mekah itu surat-surat mufassal, surat-surat yang tidak panjang, yang tidak berkaitan dengan hukum. Dan juz amma, juz tabarak, itu surat-surat yang kebanyakan turun di Mekah. Kemudian Aisyah menceritakan, falamma saban nasu ilal Islam, ketika manusia hatinya sudah condong kepada Islam, baru turun hukum. Sampai Aisyah mengatakan, andai kata di kota Mekah itu dikatakan jangan berzina, jangan minum khamr, mereka akan tetap berzina, mereka akan tetap minum khamr. Kenapa? Karena imannya belum kokoh, belum kuat. Maka pengharaman khamr itu di mana? Di Medina, melalui proses yang panjang haramnya khamr itu. Maka tugas kita kalau mendapati saudara kita yang tidak melaksanakan sebuah hukum, kita jangan bicara hukum sama dia. Kita bicara sama dia tentang yang meletakkan hukum, tentang Allah Azza wa Jalla. Seorang yang bekerja di sebuah perusahaan yang dikasih tahu, mas, bos kita ini mas, kalau ada yang telat langsung dipecat mas. Tenangan, nggak telat dia, cuma takut dia, karena dia bukan masalah hukumnya, dia tahu hukumnya telat nggak boleh di perusahaan manapun, nggak boleh telat. Tapi dia dapat pengetahuan bos yang ada di perusahaan ini jahat nih, yang lain-lain. Maka mau tidak mau dia akan taat dengan aturan tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada kita dengan dua hal. Yang pertama dengan sifat rahmatnya, disebutkan rahmatnya Allah. Bahkan Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Itu yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang ini, tentang dahsyatnya azab Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum yang sebelumnya, hilang dari permukaan bumi ini. Yang tersisa hanya cerita, oh fulan pernah ada, kaum fulan pernah ada. Kemana mereka? Hilang dan hancur, tenggelam di telan bumi. Di sini kita kenalkan orang ini dengan Allah lewat ciptaannya. Untuk melihat itu ciptaan Allah yang begitu dahsyat. Siapa yang menerbitkan matahari dari timur? Bisakah seluruh penduduk Indonesia berkumpul untuk menahan matahari terbit? Gak bisa. Siapa yang ngasih rezeki kepada janin di perut ibu? Engkau sekarang kerja kan mengais rezeki. Berapa sih gajimu?
Allah tuh yang kasih kedua mata kepadamu. Allah yang kasih jari-jari di tangan kita. Ada orang yang lahir jari-jarinya jadi satu. Ada orang yang lahir subhanallah kakinya itu nggak punya jari-jari. Tunjukkan orang ini, kenalkan orang ini kepada Allah Azza wa Jalla. Baru setelah dia cinta sama Allah, kenal sama Allah lewat ayat-ayat Al-Quranul Karim, lewat nama-nama Allah yang maha besar dan maha agung. Baru setelah itu, mas, puasa ini bayangkan, Allah cuma minta dalam setahun itu sebulan, dan enggak 24 jam juga, dari matahari, dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Yang sakit pun boleh nggak puasa. Kita ceritakan, hukum ini nggak berat sebenarnya, ringan. Maka Allah menyebutkan ayyaman ma'dudat, hari-harinya terbilang. 11 bulan silahkan engkau makan minum nggak puasa. Allah minta sebulan, dan juga dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Di sini mulai kita kenalkan dia dengan puasa ini. Kalau puasa ini tidak memberatkan, dan tujuan puasanya Allah nggak butuh sama puasa sampean, mas. Mun ampean tak apa sih, mun orang emaisan kepi tak apa sih, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Azza wa Jalla. Kita beri kabar gembira kepada dia, kita kasih ancaman sebenarnya. Setelah itu terserah. Nanti kita punya kewajiban mengingatkan. Kita tanya dia, apa sehari ini mas? Belum ki Pak Ustadz, ya insya Allah lakuna apa sah. Mungkin seperti itu kiranya bagaimana kita mengajak orang yang sudah tahu hukum ini, menarik dia untuk berpuasa. Dan ana rasa tugas ini tugas kita bersama. Jangan menyandarkan tugas ini hanya kepada ustaz, karena setiap dari muslim itu punya tugas berdakwah, menyampaikan. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, ya dia nggak bisa menyampaikan. Tapi masalah hukum puasa dia tahu lah masalah itu. Nggak perlu dia ngaji lagi, dia tahu hukumnya puasa sehingga dia menyampaikan dengan penuh hikmah. Jangan hanya mengancam saja. Tak apa saya masuk neraka, nanti orang kampung nggak ada yang nyolatin sampai. Itu ancaman bagus, tapi kita perlu kenalkan dia sama Allah. Itu hal yang penting. Dan kenalkan dia dengan hari akhir. Apa sih enaknya dunia ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa hidup di dunia? 63 tahun. Susah hidupnya. Tapi di akhirat jemaah, Allahu Akbar, fiha ma tashtahihi al-anfus wa talabul a'yun. Apa yang antum sukai antum akan dapatkan. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Setelah seorang muslim tahu puasa, kemudian Allah berikannya kepada dia melaksanakan perintah tersebut. Namun kebaikan yang terjadi di kebanyakan saudara-saudara kita, mungkin termasuk diri kita sendiri, melaksanakan puasa ini hanya sebagai penggugur kewajiban. Jadi dia berpuasa dari pagi sampai petang hanya menahan lapar dan haus saja. Ini bagaimana dengan peristiwa seperti ini? Masya Allah, na'am ya Pak. Jadi seorang yang sudah levelnya naik, yang sudah melaksanakan kewajiban, dia mulai punya kewajiban mengevaluasi kira-kira puasa anak ini diterima atau tidak. Oh, anak sudah berpuasa puluhan tahun, ada orang yang sampai hari ini itu masih terbebani dengan puasa, berat dia mau puasa. Padahal seharusnya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu ringan, nggak berat lagi buat dia. Bahkan kedatangan Ramadan buat dia sebuah nikmat yang agung yang ditunggu-tunggu. Lihat bagaimana salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan doanya itu Allahumma ballighna Ramadan. Ada sesuatu yang dia cari.
Setelah Ramadan 6 bulan selanjutnya doa mereka, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima buat kami ibadah Ramadan kami. Karena ada makna yang dia dapat dari Ramadan. Maka kita perlu mengevaluasi. Dari sisi apa kita evaluasi? Yang pertama dari sisi niat. Kenapa kita puasa? Ada sebagian yang puasa apa ma puasa? Tak nyaman puasa. Kapia puasa itu sah. Orang-orang tak soleh saya tak puasa. Alhamdulillah saya puasa. Abojong belum tak abojong puasa. Ada orang yang puasa tapi nggak sholat. Antum melihat nggak? Ada yang seperti itu. Artinya memang pelaksanaan ibadah dia niatnya salah. Perbaiki niat kita. Terus niatnya gimana Ustaz? Jamaah, kalau bicara niat melaksanakan puasanya, kita tahu puasa wajib itu harus niat di malam hari dan letak niat itu di hati. Apa niat kita? Rasulullah SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Kenapa kamu puasa? Saya mukmin, Pak Ustaz. Saya orang Islam. Saya beriman dan saya dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Maka saya berpuasa. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena nggak enak sama tetangga. Dia benar-benar karena imanan, karena beriman dia sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu yang ngasih semuanya sama ana, Pak Ustaz. Maka anak ingin berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Wahtisaban, dan tentu anak berharap juga Allah kasih pahala sama anak Ustaz. Orang yang seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia di masa lalu. Ada sebuah kekhususan ibadah puasa yang tidak dimiliki dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah itu mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalih ila sab'i mi'ati di'fin. Semua amalan manusia itu milik dia. Hitungannya sudah jelas. Satu, Allah lipat gandakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu nggak ada hitungannya. Nggak masuk hitungan yang sudah disebutkan. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa itu milikku. Aku yang kasih pahala. Jadi kalau ada orang di perusahaan gajinya sudah jelas, kerja berapa jam sudah gajinya sekian, lembur berapa jam ada gajinya. Puasa ini nggak ada ketentuannya. Terus gimana? Allah yang maha besar, yang maha agung, dia yang menentukan. Kenapa? Kata Allah, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah, bukan karena yang lain. Antum bisa di dalam kamar makan dan minum, tapi antum tidak makan dan minum. Ada sebagian orang yang puasa itu kalau sampai rumah, entar ke kantor sahur kan yuk. Sahur, nanti kantor makan apa macam-macam. Nanti pas waktunya berbuka duduk buka. Bismillah. Ya Allah pelengkap saya. Nggak bisa puasa aja. Dia bisa bohong kepada keluarganya tapi tidak bisa membohongi Allah Azza wa Jalla. Benar-benar orang yang berpuasa ini lillahi ta'ala. Dia di kantor ketemu teman-teman yang nggak puasa, maka Allah kasih pahala khusus. Sehingga kita yang sudah puasa mulai koreksi, apakah niat kita puasa selama yang udah benar apa belum? Yang kedua yang jadi masalah adalah
aturan puasa kita masih kurang sempurna. Karena sejatinya puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat, tapi ada yang ditinggalkan yang lebih dalam dari itu. Apa kata Nabi SAW? Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa yang dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi kok dapat lapar dan haus? Ternyata dia masih suka ngomongin orang lain. Dia masih nipu orang lain. Masya Allah, dia sama rawon gak mau, sama jeruan saudaranya dimakan. Ada orang-orang seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, man lam yada qawla zuri wal jahla wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarbahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan palsu, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil, maka Allah tidak perlu sama puasa dia. Kenapa dia nggak makan sama minum aja? Makan dan minum itu halal. Berdusta itu sebelum Ramadan sudah haram. Jadi haramnya berdusta itu sepanjang masa, tapi haramnya rawan buat antum ketika antum puasa. Berangkat melihat es campur, aduh ciknya mana ya, tapi saya puasa enggak. Dia kuat. Tapi ketika ada orang datang ke tokonya dia mau beli sesuatu, ada yang ngurangin timbangan. Dia melakukan itu ketika puasa, padahal ngurangin timbangan sepanjang tahun itu haram. Mau siang, mau malam. Yang punya saudara jualan buah, tolong dikasih nasihat. Orang jualan buah di pinggir jalan itu subhanallah jemaah. Ana pernah beli, ya banyaklah yang beli, timbangannya itu dikurangi. Siapa yang kerja di pasar sih? Jemaah, coba angkat tangan yang kerja di pasar. Tidak ada yang kerja di pasar. Alhamdulillah. Maka tolong dijaga hal itu. Jadi tatkala kita mengikuti aturan-aturan dalam berpuasa ini, insya Allah puasa kita akan menghasilkan sesuatu yang berbeda buat kita. Dari sisi tujuan puasa itu akan tercapai, la'allakum tattaqun, karena ikut aturan. Jangan umpamanya ini contoh aturan yang mudah. Saya Pak Ustadz mau sahur jam 12. Kenapa? Ya yang sahur jam 3 itu kan orang-orang yang lemah Ustaz. Saya pukul 12 sudah sahur, sudah tak angatkan sudah. Jadi dia puasanya mulai jam 12 sampai maghrib. Kalau dia ketemu sahurnya, antum puasa mulai jam berapa? Ya anak 14 jam lah. Oh saya belum 12 jam. Bid'ah aja ya nanti. Ikutin aturan. Sunnahnya sahur itu diakhirkan, sunnahnya berbuka itu diawalkan. Ikutin aturan. Bahkan Nabi SAW mengatakan mazalan nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia itu akan hidup dalam kondisi baik selama mereka melaksanakan dua hal, yaitu mereka mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka. Tapi mendahulukan berbuka ini bukan cari yang adanya paling cepat jemaah. Karena sebagian orang itu masya Allah, oh anak ikut masjid yang sana kalau azan, padahal belum masuk waktu. Maka nggak boleh kita. Kita harus benar-benar mengikuti waktu. Azan itu tanda masuk waktu. Tapi ada muadzin yang tidak aman.
Anda tidak katakan tidak amanah, mungkin salah ya kalau Anda katakan tidak amanah. Yang jamnya itu kecepatan ya. Di masjid itu jamnya cepat memang. Sampai Anda sering tanya sama orang, coba didatengin masjid ini, dilihat jamnya. Mungkin kecepatan. Sebagian orang mau azan itu kan melihat jadwal azan kan. Dia lihat, umpamanya sekarang jam berapa? Jam 17.30 menit. Dia lihat jamnya jam 15.30 menit, betul. Tapi kecepatan 5 menit. Maka jangan sampai kita mengikuti azan-azan yang kecepatan. Begitu pula ada yang sahur. Ada masjid-masjid yang memang telat azannya. Kenapa telat azannya? Sibuk sahur di rumahnya. Dentek saya ngakan-ngakan. Habis makan baru dia mau azan. Nggak seperti itu. Azan itu ketika masuk waktu sholat dia seharusnya azan. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ada sunnah-sunnah dalam puasa yang kita perlu jagai. Maka di sini dituntut kita untuk belajar. Bukan hanya puasa seperti 20 tahun yang lalu. Ana udah puasa sejak 20 tahun yang lalu. Antum ketika puasa, antum kan nggak pernah belajar tentang bagaimana hukum puasa, rukun puasa, sunnah puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Karena sebagian kita puasa jamaah karena ikut-ikutan, karena orang tua nyuruh kita puasa. Kayak gini, ini tandanya apa? Serambus. Fadhil banget. Kita sebenarnya untuk mengenalkan kewajiban terutama bagi orang. Oke, bisa penjelasan. Masya Allah. Naam jamaah. Ada sebuah ucapan tabi'in, kalau nggak salah Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi. Dia menyampaikan bahwasanya Allah tidaklah memerintahkan sebuah perintah kepada hambanya melainkan perintah itu ada maslahat buat hamba, dan tidak ada yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla melainkan itu hal yang berbahaya buat hamba. Ketika Allah mensyariatkan puasa yang sejatinya memang hamba diuji dengan puasa tersebut, ada 3 kesabaran dalam puasa ini. Yang pertama, sabar melaksanakan perintah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla, rasa sakit di perut kita tatkala kita lapar, rasa dahaga yang kita rasakan. Jadi kalau bicara puasa ini memang memberatkan dari satu sisi, tapi buat orang yang melihat kepada hikmah-hikmahnya dan kepada kebesaran Allah akan ringan buat dia. Antum pernah melihat anak muda nggak pernah olahraga, tua olahraga. Ketika muda kerjanya makan, minum, jalan-jalan, umur 50 tahun habis subuh jalan-jalan. Loh, Pak, dulu waktu muda kemana, Pak? Seharusnya kalau bicara olahraga itu ketika dia muda. Tapi kenapa sekarang dia tua malah dia olahraga? Karena penyakit. Iya. Karena dokter sudah menvonis kalau kepingin sehat tiap hari harus jalan lagi, paling 30 menit. Dia lakukan itu dengan nyaman. Karena apa? Karena dia merasakan manfaatnya. Dan kalau kita bicara tentang hikmah dari puasa ini, Allahu Akbar. Yang pertama, hikmah itu takwa sama Allah Azza wa Jalla. La'allakum tattaqun. Di mana orang yang puasa ini dididik oleh Allah untuk bertakwa. Sebagian di antara kita merasa, ya Ustaz kok susah banget ya nahan nafsu ini ya Ustaz ya. Puasa, antum akan dengan nyaman menahan nafsu. Bayangkan ini yang buat yang sudah menikah, di siang hari di bulan Ramadan dia itu tidak mau menyentuh istrinya, padahal istrinya halal.
istrinya maknya mari apa saja. Saya istrinya, kata dia. Iya. Tapi dia tahu dia bisa menahan istrinya sendiri. Apalagi istrinya orang. Maka orang yang bisa menahan dirinya dari istri dia sendiri yang halal, insya Allah dia akan terlatih meninggalkan istri orang lain. Dia akan bisa menahan nafsunya. Dia akan terhindar dari dosa zina. Jadi hikmah itu jelas. Allah mensyariatkan untuk mendidik kita agar kita meninggalkan yang haram. Kalau tadi kita sebutkan es campur itu halal, antum nggak makan di siang hari di bulan Ramadan, maukah antum makan hartanya orang yang haram? Antum bertahun-tahun punya utang nggak bayar, itu punyanya orang. Kenapa antum nggak bayar sedangkan antum mampu untuk membayarnya? Dia akan jadi takut, subhanallah. Ini makanan halal anak tinggalkan. Masa hartanya orang anak simpen, anak bawa, padahal anak sudah mampu untuk mengembalikannya. Dia akan terhindar dari mencuri, dia akan terhindar dari korupsi. Itu orang-orang yang korupsi, yang mereka makan hartanya umat. Sedangkan di siang hari bulan Ramadan dia meninggalkan makanan yang halal yang disiapkan oleh istrinya karena dia berpuasa, karena dia tahu puasa mendidik dia untuk bertakwa. Itu dari sisi dunia, dari sisi akhirat kita, dari sisi keimanan kita, dari sisi agama kita. Dalam sisi dunia kita, masya Allah, antum berangkatlah ke rumah sakit. Dokter itu ya di Bondoso sini ada teman kita yang punya rumah sakit, dia cerita, Ustaz, kalau Ramadan jumlah pasien itu berkurang 2/3, tinggal 1/3 ketika Ramadan. Kenapa? Karena umat Islam sedang hidup sehat, sedang puasa. Tahu nggak bahwasanya wadah yang paling buruk, yang paling berbahaya diisi oleh manusia itu perut. Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Enggak ada wadah yang lebih buruk yang diisi daripada perut kita sendiri. Ketika di bulan Ramadan, subhanallah, seharian enggak diisi perutnya, istirahat perutnya jemaah, maka akhirnya akan jadi sehat orang itu. Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Hadis itu dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi secara medis telah menetapkan. Bahkan sebagian di antara mereka menganjurkan orang-orang yang sakit itu untuk banyak-banyak puasa, tapi puasa tanpa pahala, karena niatnya hanya untuk sehat. Kalau antum berpuasa untuk sehat nggak dapat pahala, tapi antum dapat sehat. Sedangkan kita di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, sehat akan datang. Sehingga ini pelajaran penting buat kita bersama, bahwa di bulan Ramadan ya antum harus punya proyek, punya program. Sebelum Ramadan antum timbang berapa berat antum. 60. Idul Fitri timbang 65. Ini saya puasa apa enggak? Seharusnya orang puasa itu tambah kurus, tambah gemuk, tambah kurus. Makanya setelah Ramadan, subhanallah, rumah sakit itu penuh kembali, karena ada orang-orang yang ternyata puasanya itu hanya balas dendam. Jadi ya, dia hitung jemaah, anak nggak makan berapa jam ya, sekian. Dia ganti malam harinya. Kadang kala sahurnya itu yang biasanya dia makan 1 piring 2 piring. Kenapa? Ini makan siang, jadi dia makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, beliau berbukanya apa, beliau sahurnya apa. Kadang-kala beliau hanya sahur air Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kala hanya beberapa butir kurma. Maka jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang sehat, ya. Jadi kalau kita bicara supaya kita merasa ringan, lihatlah hikmah-hikmah dalam sisi agama
dalam sisi dunia. Karena semua syariat Allah itu pasti ada baiknya buat kita, namun banyak di antara kita yang mungkin belum tahu dengan hikmah-hikmah tersebut. Di antara hikmahnya, antum jadi punya banyak waktu. Antum bisa lihat orang yang puasa itu jemaah, waktunya kosong. Sehingga sebagian orang habis asar itu nyari malam. Mau kemana mas? Nyari malam. Bu mana ya nyari malam? Olenglah. Padahal seharusnya waktu kosong itu dia gunakan untuk ibadah. Artinya Allah kasih waktu yang berkah buat antum. Maka tolong ketika berpuasa tadi kita perlu belajar aturannya, apa yang perlu kita lakukan. Bahkan nasihat anak, kita punya program buat Ramadan. Contoh program yang antum bisa lakukan, ana Ramadan ini mau sholat berjamaah di masjid, dapat takbiratul ihram. Kita tahu hadis Nabi Muhammad SAW, man shalla arba'ina yauman fil jamaah yudriku takbiratul ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari di masjid nih, dapat takbiratul ihramnya imam, itu akan dikasih vonis bebas oleh Allah, stempel kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Antum punya program yang sudah sholat berjamaah ke masjid, anak Ramadan ini kayaknya harus, apalagi yang sebagian selalu jadi imam. Anak ini imam terus, Ustaz, tapi imam masbuk. Jadi jamaah sudah buyar, dia ngimami, enggak masuk jamaah. Itu yang dapat takbiratul ihram bersama imam. Artinya ketika imam mengatakan Allahu Akbar, dia sudah di soft. Proyek menghatamkan Quran, proyek-proyek yang lainnya yang perlu kita persiapkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini berkaitan tentang fenomena yang sering terjadi di tengah-tengah saudara kita, Ustaz. Bahwa di tengah-tengah saudara kita ada yang sudah melaksanakan puasa namun masih meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Contohnya dia sudah berpuasa tapi nggak sholat, Ustaz. Nah, wallahi jamaah, meninggalkan sholat ini hukumnya lebih dahsyat daripada berzina. Makanya kalau di masyarakat menganggap orang yang tidak berzina itu orang baik, walaupun nggak sholat, itu standar yang salah. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Sholat. Kalau antum melihat orang baik di masyarakat, tapi dia tidak melaksanakan sholat, maka perlu dicurigai kebaikan dia. Bisa jadi kebaikan dia itu hanya pura-pura saja. Ria. Kenapa sholat yang perintah Allah dia nggak laksanakan? Maka kalau ada orang puasa tapi tidak sholat, kita jangan katakan jangan menghalangi dia dari puasa. Antum nggak ada gunanya puasa, enggak, biar dia puasa, tapi kita ajak dia untuk sholat. Cukup sebagai penjelasan akan besarnya dosa meninggalkan sholat ini. Orang Islam yang meninggalkan sholat itu diragukan keislaman. Walaupun dia puasa, tapi dia nggak sholat. Sebagian ulama berpendapat hukumnya dibunuh orang yang meninggalkan sholat. Pendapat Imam Syafi'i dibunuh. Tapi dibunuhnya karena murtad atau karena hukuman buat dia meninggalkan sholat. Dalam madhab Syafi'i bukan karena murtad, tapi dalam sebagian madhab Hambali dia dibunuh karena murtad. Sehingga kalau ada orang meninggalkan sholat walaupun dia puasa, ketika dia meninggal dunia, dalam pandangan ulama Hanabilah, maka dia tidak perlu disolatin.
Ada apa kita repot-repot mandikan dia, nyobawa dia ke masjid, hidup gak pernah ke masjid, hidup gak pernah sholat, mati minta kita nyolatin dia. Enak banget engkau. Ini yang kita lihat di masyarakat. Ada orang-orang puasa tapi gak sholat. Tugas kita mendakwain dia. Biarkan dia puasa, tapi kita sampaikan kepada dia supaya puasamu ada gunanya. Karena ada orang puasa cuma lapar dan haus. Orang yang meninggalkan kata-kata dusta aja, orang yang berdusta aja ketika puasa gak diterima puasa. Apalagi orang yang tidak sholat. Antum tuh diragukan keislaman. Anak sholat Ustaz, tapi sholat id. Ada yang sholat id, sholat setahun sekali. Bahkan di Lombok itu jamaah, ada daerah yang melakukan telu waktu, sembayang telu. Mereka sembayang telu, Idul Fitri, Idul Adha, sama Jumat. Selainnya mereka sholat. Ada pemahaman-pemahaman seperti. Jadi tugas kita kalau mendapatkan saudara kita yang berpuasa tapi nggak sholat, ya kesian, supaya nggak sia-sia puasa dia. Tugas kita mendakwai dia, menyampaikan kepada dia dengan hikmah, supaya terbuka hatinya. Paling tidak kita katakan, yuk ikut kajian, yuk antum kan sudah mulai puasa, paling tidak mengisi Ramadan ini dengan hal yang bermanfaat. Beberapa restoran di Jember itu jamaah, ana lihat sendiri, mereka mengadakan acara bukber, buka bersama, ramai jamaah, bahkan ada paket-paket yang menarik. Tapi mereka tidak menyediakan tempat sholat yang cukup. Sebagian musola cukup 2 orang. Anda ngomong ini bukber apa? Seharusnya mereka lakukan bukber, silahkan bukber, gak apa-apa. Setelah azan silahkan makan, habis makan sholat. Tapi yang namanya restoran sebagian cuma cari fulus. Dia tidak berpikir bagaimana memberikan manfaat. Nih buka bersama, sebelum buka bersama ada kajiannya sedikit supaya orang-orang dapat siraman rohani. Setelah itu berbuka kemudian sholat, kemudian nanti tarawih. Ada yang mengadakan seperti itu. Tapi banyak restoran-restoran, rumah makan yang mengadakan bukber, sehingga tadi orang yang berangkat ke sana buka bersama tapi tidak sholat. Tidak semuanya, tapi banyak di kalangan mereka. Kalau mau buka bersama, ya sudah. Di mana? Di masjid. Ada kan buka bersama di masjid? Bisa, kita kepingin makanan yang enak, ya kasih ke masjid. Anak mau, umpamanya besok buka bersamanya ayam kalkun, bilang tinggal beli ayam kalkun, kasihkan nih, tolong ayam kalkun dipotong untuk buka bersama. Kalau wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi berjamaah bagi kita semua yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa, maka mari kita berusaha untuk tetap menjaga kewajiban-kewajiban kita yang lain, terutama tentang sholat. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi bagi para jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, insyaallah Anda akan pilih 3 orang penanya yang ingin bertanya langsung. Tafadhol. Ya, yang di belakang. Mikrofon. Di ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, materinya ini sangat bagus Ustaz. Tapi berkenaan dengan puasa ini sudah tuntas dibahas oleh Ustaz. Tapi yang saya tanyakan berkenaan dengan sholat tarawih Ustaz.
Kalau di bulan puasa itu di awal masjid itu penuh Ustaz. Jemaah itu penuh. Terus di pertengahan itu sopnya semakin maju Ustaz. Tak ada terus mayoritas masjid itu sopnya semakin maju. Akhirnya penuh lagi. Nah ini Ustaz, saya minta solusi kepada Ustaz gimana agar tarawih ini selalu penuh dari awal sampai akhir. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Nah, bagaimana? Ini pertanyaan yang menarik ya. Fenomena yang kita lihat di awal-awal semangat umat Islam menyambut Ramadan, tapi di pertengahan mulai kendor semangatnya, bahkan di akhir kadangkala sepi sekali. 10 hari terakhir itu malah yang rame pasar. Nah, Al-Furqan alhamdulillah dekat pasar. Jadi kalau antum bisa lihat datang ke masjid ini rame kan. Maka mungkin nanti Masjid Al-Furqan bisa mengadakan kerjasama dengan pasar gitu loh, gimana kalau jamaah, kalau pasarnya tutup, bilang yang boleh masuk pasar yang sholat taraweh, sehingga mereka kalau nggak sholat taraweh nggak boleh masuk pasar. Sebenarnya inti permasalahannya itu di ilmu. Ramadan ini ada 3 fase: awal, pertengahan, dan akhir. Kalau kita bicara orang yang ikut lomba lari maraton, Masya Allah, yang semangat di awal biasanya di pertengahan ambuh, tapi kalau yang dia konsisten pelan-pelan dia, tapi pasti, karena dia tahu ini perjalanannya 30 kilo, bukan sekilo. Anak harus menyimpan tenaga anak untuk 30 kilo. Begitu pula dengan Ramadan. Ramadan ini 30 hari. Sebagian orang berpandangan Ramadan cuma 10 hari. Sehingga mereka seperti tadi yang disebutkan. Di awal Ramadan penuh, setelah itu berkurang dan habis. Dan puncak dari musim panen ini jemaah, puncaknya itu di 10 hari terakhir. Di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bukan di awal Ramadan. Seharusnya orang-orang itu dikasih tahu, antum kalau mau sholat, antum anak cuma mau sholat 10 hari, jangan di awal Ramadan, akhirkan di 10 hari terakhir. Ada orang yang mengatakan, anak nggak bisa Ustaz kalau sholat sepanjang bulan Ustaz. Karena apa? Ya karena banyak pekerjaan ini itu macam. Silahkan, berarti antum kerjaannya ditarik di 10 awal. Terus nanti di 10 terakhir, disitulah Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Tidak seperti di awal Ramadan, tidak seperti di pertengahan Ramadan. Maka fenomena ini tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan mentransfer ilmu kepada mereka tentang hakikat bulan Ramadan ini. Kemudian hal kedua, banyak orang di awal Ramadan semangat karena ikut-ikutan. Jadi temennya semua terawih, dia punya temen 10 semua terawih, mau nggak mau dia ikut terawih. Dapat 3 hari berhenti temennya, berhenti juga dia terawih. Maka bagaimana sekarang kita mencari teman yang baik, menyampaikan kepada masyarakat selain ilmu tentang hakikat Ramadan ini, tentang sholat tarawih itu, tentang sholat malam, bagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya, dan kita melihat di masyarakat kita juga kesadaran mereka tentang keagungan sholat tarawih yang merupakan sholat tahajud itu masih lemah sekali, masih rendah. Buktinya apa? Buktinya mereka melaksanakan sholat tarawih cepat-cepatan. Mereka kadang-kala malah bangga, situ Abu Jong tarawih berapa menit, 30 menit, kalah saya 15 menit. Santak imam, Masya Allah, imam ahli lari imam.
Subhanallah jemaah. Ini kesadaran ini pun subhanallah. Anak pernah sholat, Allahu Akbar jemaah. Anak telat sholat isya, akhirnya dapat sholat tarawih. Jadi imamnya itu ketika sholat isya itu gasnya pelan jemaah, biasa. Ya lari 30, 40. Pas sholat tarawih jemaah 120 jemaah. Allahu Akbar. Anak kadang berhenti saat itu, nggak bisa sholat seperti itu. Tapi buat mereka yang penting sholat, jangan yang penting sholat. Ada orang sholat masuk neraka. Ada orang sholat masuk neraka. Wailul lil musallin. Sholat mereka bukan nggak sholat. Maka ini juga kita perlu menyadarkan masyarakat kita tentang hakikat sholat yang merupakan munajat hamba kepada Rabbnya, yang tentunya dia ingin memberikan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu fenomena ini, sehingga perlu digalakkan kajian-kajian sebelum Ramadan. Karena banyak masjid-masjid kita ini jamaah nggak ada pengajian. Kesian mereka, kering gitu. Itu mungkin tugas kita untuk ya menebarkan ilmu ini kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya, Mic-nya dikirim ke depan jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertanya Ustaz, masih berkaitan dengan tarawih. Manakah yang lebih afdal jumlah rakaat tarawih itu? Karena umumnya di tempat saya itu 21 atau ada yang sampai 30, dan ada di beberapa tempat itu 11 rakaat. Karena anak pernah mendengarkan kajian di tempat saya itu, mereka lebih mengagungkan yang 21 rakaat dan tarawihnya mereka sebut 21. Jadi 3 rakaat 2 salam. Jadi mungkin 3 rakaat witirnya itu 3 rakaat, jadi 2 salam. siap. Ya. Jadi mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ini pertanyaan yang tiap Imam NU ternyata. Kenapa? 21 rakaat, 23 rakaat. Ketika sholat subuh, imam mana kunut? Muhammadiyah imam mengkulaku. Ada perubahan imam. Kalau malam NU, kalau subuh Muhammadiyah. Jadi inilah masalahnya. Ada masalah-masalah khilafiyah yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Sehingga tugas seorang muslim itu membuka dadanya lebar-lebar untuk saling menghargai dan toleransi. Berkaitan dengan sholat tarawih ini, apakah sholat tarawih itu memang ada jumlah yang ditentukan oleh Nabi SAW atau tidak ada? Sebagian ulama berpendapat sholat tarawih itu 11 rakaat. Apakah Nabi SAW membatasinya? Tidak. Tapi karena Rasulullah SAW sholatnya 11 rakaat, berarti itu perbuatan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pernah membatasi. Terus yang mengatakan 21 rakaat, mereka mengatakan Nabi SAW memang nggak pernah membatasi, berarti bebas. Tarawih di Masjid Nabawi itu ada 2 riwayat, ada yang 20, ada yang 11. 20 tambah witirnya nanti. Ada yang mengatakan 11. Jadi sebenarnya masalah ini masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Yang terpenting dalam urusan sholat tarawih ini bukan masalah jumlah, tapi masalah kualitas sholat. Karena ada orang yang 21 rakaat setengah jam, yang 11 rakaat 1 jam. Ini udah bicara kualitas. Sehingga kita perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat, nggak harus 21.
Nggak harus 11. Sehingga juga saudara-saudara kita yang mungkin dia bekerja, mungkin dia anak habis isya jaga toko Ustaz. Terus antum sholat tarawehnya boleh nggak Ustaz? Anak sholat taraweh pulang kerja boleh. Berapa? Terserah. Boleh nggak Ustaz 5 rakaat? Silahkan. Boleh nggak 7 rakaat? Silahkan. Anak boleh nggak Ustaz 31 Ustaz? Tafadhol. Artinya memang tidak ada batasan berapa jumlahnya, tapi pelaksanaan yang lebih utama 2. Karena memang ada riwayat 4 rakaat, tapi tetap yang lebih utama laksanakan 2, berapa terserah. Sehingga saudara-saudara kita yang nggak bisa tarawih di masjid, ingat tarawih nggak harus di masjid. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mengumpulkan para sahabatnya sholat tarawih di masjid, Umar nggak sholat tarawih. Bahkan Umar mengatakan yang mengakhirkan sholat ini sampai 1/3 malam akhir itu lebih utama. Karena waktu yang paling utama untuk sholat malam itu 1/3 malam akhir. Jadi kalau bicara berapa jumlah rakaatnya, lebih cenderung kepada yang mengatakannya bebas. Jadi nggak perlu ngejar target. Yang 21 juga nggak harus ngejar target. Akhirnya dia cepat-cepatan. Kalau imamnya lanceng sebenarnya langsung laporan sama takmir. Mun bisa ikut imam ya. Subhanallah. Jadi yang ngatur imam ini makmumnya, Bang. Itu bermasalah. Padahal makmum ini kalau dia nggak kuat, anak nggak kuat, silahkan pulang. Mau imam bacaannya panjang, aduh terlalu panjang, anak nggak kuat. Anak ambil umpamanya 8 rakaat aja. Oh anak 16 rakaat kalau udah nggak kuat ya. Walaupun tentunya beda karena dia nggak sempurna, pahalanya beda. Tapi lebih baik daripada antum kejar-kejaran sama imam, akhirnya kualitas sholatnya kurang. Barakallahu fiik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustaz, dulu Ana pernah tidak puasa 1 bulan full dikarenakan kerja di luar negeri, dan kebetulan pekerjaannya itu berat Ustaz, jadi kuli bangunan. Kira-kira 3 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah Ana wajib mengganti puasa yang dulu itu 1 bulan full yang Ana gak kuat puasa? Na'am jamaah, Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan kewajiban puasa ini, Allah memberikan keringanan, mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau dia sedang musafir, maka dia boleh tidak puasa tapi punya kewajiban menggantikan di waktu yang lain. Jadi kalau bicara sekarang dia sebagai kuli bangunan dan memang dia tidak mampu, karena kuli bangunan sebagian mampu dan sebagian memang nggak mau puasa. Dia lagi liburan, umpamanya dia kuli bangunan, kerjanya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, itu nggak puasa karena nggak kuat. Ahad nggak puasa juga. Berarti memang bukan karena dia bekerja sebagai kuli bangunan, memang orangnya nggak puasa. Jadi kalau antum dikatakan tidak puasa selama 1 bulan penuh, apakah benar antum kerjanya 1 bulan penuh? Nggak ada hari liburnya. Sehingga hari Ahad pun antum tidak puasa. Maka perlu dilihat, kalau antum meninggalkan puasa itu karena meremehkan ibadah puasa, padahal sebenarnya kuat Pak Ustaz, tapi ya lemes lah Ustaz. Semuanya lemes. Maka apabila itu yang terjadi, antum wajib taubat. Karena antum meninggalkannya bukan karena uzur syar'i, tapi karena kemalasan diri. Tapi kalau karena uzur syar'i, ya boleh, antum nggak dosa. Maka antum tinggal menggantikannya di hari-hari yang lain. Tapi kalau mungkin antum mengatakan, ya Ustaz, ana benar-benar nggak kuat pada waktu itu, maka antum punya kewajiban mengganti puasa antum sebulan penuh. Harus diganti. Tapi menggantinya, inilah keringanan Islam jemaah. Kalau antum meninggalkan puasa di musim panas,
antum boleh puasanya di musim dingin, sehingga kan lebih ringan. Ada perempuan-perempuan umpamanya yang menyusuin kemudian dia nggak puasa karena memang aduh Ustaz sekarang panas hawanya Ustaz jadi nggak tahan. Tapi kalau umpamanya di musim dingin anak nggak haus biasanya, silahkan gantikan puasanya di musim dingin. Jadi jamnya itu nggak harus sama jemaah. Kayak di Arab, kalau musim panas itu subuhnya bisa jam 3, maghribnya bisa jam 7. Tapi di musim dingin subuhnya jam 6, maghribnya jam 5. Kan puasanya pendek. Dia boleh menggantikan hal itu karena inilah keringanan yang Allah berikan. Maka kewajiban dia menggantikan puasa dia gantikan. Kalau ada yang pernah meninggalkan puasa, saya dulu saat waktu masih muda Pak Ustadz ya, aduh masih belum kenal Islam yang benar, anak nggak puasa, maka hitung puasanya. Karena sebagian ulama berpendapat wajib dia ganti, walaupun mungkin nggak diterima karena sudah lepas waktunya. Tapi paling tidak ya ada usaha dia untuk menebus dosa-dosa dia dan memperbanyak puasa sunnah. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Jadi Ustaz, pertanyaan berikutnya, sewaktu bulan Ramadan banyak gereja yang menyediakan takjil dan nasi kotak dan membaginya. Apakah kita boleh menerimanya Ustaz? Naam jemaah. Rasulullah SAW hidup bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi dan beliau menerima pemberian mereka, hadiah mereka. Bahkan walaupun hadiahnya itu berupa sesembelihan kambing yang dipotong sama orang Yahudi, itu beliau makan. Maka berkaitan dengan orang-orang Nasrani yang melakukan hal itu, maka sejatinya halal buat kita untuk mengambilnya, mengkonsumsinya. Tapi ingat, terkadang ada udang di balik batu. Kita tidak bisa pungkirin di negeri kita ini banyak sekali terjadi gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh misionaris dari kalangan orang-orang Nasrani, yang dia bagi-bagi sembako kepada masyarakat miskin agar masyarakat itu berangkat ke gereja. Maka kita harus berhati-hati, tetap kita toleransi sama mereka, tapi kalau kita melihat mereka punya maksud-maksud tertentu, maka tolong segera melaporkan hal itu kepada pihak MUI yang ada. Dilaporkan. Karena di Jember pun terjadi pembagian, dia kasih buka bersama sambil dikasih brosur. Maka ambil brosurnya, antum laporkan kepada lembaga yang ada, kepada MUI atau kepada lembaga-lembaga yang ada agar ditindaklanjuti. Karena itu sudah melanggar aturan yang ada di negeri kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, waktu lalu saya pergi mendatangi sebuah pengajian, tetapi setelah sampai di tempat, ternyata tempatnya sudah penuh. Lalu saya pulang kembali ke rumah. Nah, apakah saya mendapat pahala atas usaha saya datang ke kajian dan Allah? Wallahi jamaah, Allah itu maha baik. Antum baru niat saja untuk berbuat baik, lalu antum ada halangan tidak bisa melaksanakannya, Allah catat. Apalagi ini antum sudah usaha, sudah keluar rumah, mungkin naik motor, bensin keluar, subhanallah, kemudian menuju ke tempat, sampai sana berkeringat-keringat, aduh penuh tempatnya, nggak ada tempatnya, kemudian antum pulang karena memang nggak ada tempatnya, maka insya Allah pahala yang antum dapatkan semoga sempurna diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini berkaitan dengan Ramadan juga. Sebagian orang bertanya, Ustaz, ada hadis yang menyatakan man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberi buka orang yang puasa, dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Pertanyaannya, siapa yang ngasih buka itu? Anak ini yang bagian bagi Ustaz. Jadi ada orang kasih kurma, anak nggak beli kurmanya Ustaz.
Tapi ana yang ngasih kurma kepada orang-orang yang berbuka. Dapat nggak pahala ana Ustaz? Insya Allah dapat lah. Artinya berapa persen? Wallahu alam. Semua ada hitungannya jemaah. Allah itu maha luas rahmatnya. Jadi ketika antum umpamanya disuruh bagi buka puasa, enggak afwan, anak enggak mau bagi. Kenapa? Karena bukan punya anak. Antum bagikan. Semua insya Allah akan mendapatkan bagian. Kadang-kala antum dapat kurma, lalu antum ambil kurmanya, ini kurma dari orang, lalu antum bagikan ke tetangga antum. Fadhal. Antum dapat pahala enggak? Insya Allah dapat pahala. Tentang hitung-hitungannya serahkan kepada Allah. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat amal kebajikan sebesar semut yang kecil itu dia akan melihatnya kelak pada hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk jadi lebih baik jamaah dan persiapkan menghadapi Ramadan dengan beristighfar, bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah memudahkan bagi kita melaksanakan ibadah puasa, sholat malam, berbagi, baca Quran dan amalan-amalan yang lainnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.